Pertanyaan saya sederhana. Ketika Yesus kemudian mengajarkan ajaran Injil di tengah-tengah Bani Israel, jemaahnya itu orang Yahudi atau orang Romawi? Jawab. Bang Zuma, ya saya jawab. Saya jawab. Kalau Ini yang saya mengatakan tahu dulu, yang saya tahu tapi ini hilirmu. Enggak. Kalau Bang Zuma mengatakan seperti itu, kalau Bang Zuma mengatakan seperti itu, saya juga mengatakan, apakah waktu zaman dahulu Nabi Muhammad SAW menyebarkan ajaran Islam kepada orang Indonesia atau kepada orang Arab? Oh, salah. Rasulullah Muhammad itu pertanyaan Anda itu saya jawab. Masuk logika. Saya jawab. Saya sudah menjawab pertanyaan Anda diam. Dengan Saya pertanyaan jawab. Anda sama. Saya diam. Anda diam, saya jawab. Giliran saya menjawab. Giliran saya. Oke. Dengarkan. Al-Quran mengatakan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Wahai Nabi Muhammad, tiadalah engkau utus melainkan untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Sekarang tunjukkan kepada saya, Yesus mengaku aku diutus untuk seluruh umat manusia. Silakan. Di mana tertulis itu? Sabar ya, aku jawab dulu yang pertanyaan pertama. Satu-satu ngomongnya. Aku dulu Bang Alim jawab dulu pertanyaan yang pertama yang dikasih tadi. Iya, silakan tunjukkan dalilnya di mana Yesus mengatakan aku diutus, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Silakan. Sabar ya. Aku jawab dulu pertanyaan yang pertama tadi yang apakah Tuhan Yesus itu memberitakan firman kepada orang Yahudi atau orang Romawi atau Bani Israel? Nah, di sini kegagalan Abang. Bang Ali di mute dulu noise. Bang Ali di mute dulu noise. Tunjukkan aja, nggak usah kegagalan. Tunjukkan dalilnya. Yesus mengatakan Yohanes 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Mana dalilnya aku diutus untuk seluruh manusia? Mana? Tunjukkan. Aku kembali dulu, kita ke fokus ke pasal 18 dulu karena belum dijawab sebelum saya jawab. Kita kembali dulu ke pasal 18. Oke. Nanti itu pembahasan selanjutnya. Karena tadi saya masuk karena fokus Abang itu menafsirkan pasal 18. Sama aja. Cuma mau menjelaskan aja di dulu sini Yesus sedang bercakap-cakap dengan orang Yahudi, Bani Israel. Bang Zuma berikan kepada orang untuk berbicara, jangan potong-potong. Abang juga kalau ngomong ya kayak sama, itu saya juga kalau bicara Anda diam, silakan. Ya kami diam. Abang ini mau jawab, Abang diam. Sudah kan? Iya. Biar siap ini saya turun, saya ada kegiatan karena saya masuk tadi. Tunjukkan dalilnya di mana Yesus. Abang diam. Jamaahnya itu berasal dari non-Yahudi. Silakan. Oke. Kesalahan Abang yang pertama itu tadi langsung mengklasifikasikan Yesus berkata sama Bani Israel atau orang Yahudi atau dan segala macam. Yang kedua bahwa Ali, kamu tuh noise. Saya mute, kamu nggak mau nih. Sedang berkata-kata untuk orang yang mengikuti dia. Makanya penekanan di sini tadi di pasal 28 tadi, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami, biarpun itu mau di situ dia suku Yahudi, mau suku Bani Israel, Romawi, terserah. Tapi penekanannya yang terakhir adalah dan mengikut engkau. Penekanannya di situ. Jadi Yesus berkata untuk orang-orang yang mau mengikut Yesus. Bukan ngarang. Ini nih. Dan mengikut engkau. Apa tadi yang ngarang menafsirkan saya? Sekarang saya tanya, tunjukkan siapa orang Romawi dan Yunani yang menjadi pengikut Yesus pada saat itu, siapa? Tunjukkan satu nama aja. Abang kalau mau, aku nggak akan masuk ke data-data aku karena nggak pelajari secara mendalam. Makanya, aku hanya akan membenarkan tafsiran Abang yang kemudian mengklasifikasikan Tuhan hanya ngomong kepada Bani Israel, Yahudi dan orang-orang yang Yesus, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Bang Zuma, mohon diam ini. Gugur ya, Yesua gugur, Anda gugur. Tidak gugur. Ya, silakan. Bang Zuma, tadi Anda mengatakan bahwasanya orang Kristen juga mengatakan poligami. Kami sebagai umat Kristen ini enggak dari jawab. Bukan orang Kristen, Bung, dengarkan. Yesus mengajarkan poligami kepada Bani Israel, muridnya, bukan Kristen. Kristen itu bukan murid Yesus. Kristen itu manusia yang menyembah Yesus. Itu beda. Kan menurut murid Yesus itu adalah murid. Itu kan murid dan hamba beda. Kristen itu adalah kelompok dari Barat. Sedangkan murid Yesus
Bang Zuma, Males Bang belajar Zuma. debat panjang-panjang Bang Dini. Ya, Iya. itu kan menurut versi Anda kan? Oh iya, Itu kan menurut Anda versi harus Anda. tahu Kristen itu bukan ajaran Yesus. Iya. Anda juga harus mendengarkan menurut versi kami, jangan hanya versi Anda aja. Iya kan? Keduanya, kalau Anda mengatakan poligami itu Justru dibiarkan karena setelah saya Nabi mendengarkan Muhammad- versi Anda, makanya saya bantah. Enggak, tunggu biasa saya habis bicara, Abang Zuma bicara. Kan saya tadi diam. Ya kan? Kalau orang Islam memberikan bahwasannya poligami itu bisa, satu dulu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, betul atau tidak? Bang Zuma, tolong Iya, jawab. memang Apakah satu. Tuhan Mana mungkin betul kan? Adam beristri dua, istrinya wanita Betul. cuma satu. Kan gila namanya. Iya betul kan. Kalau Tuhan makanya Tuhan terus mana menciptakan perintahnya? satu Enggak laki-laki. usah terlalu banyak asumsi Anda, enggak usah terlalu banyak asumsi. Enggak. Tunjukkan di dalam kitab Pak. saudara antara kitab Kejadian yang Anda ambil dari agama Yahudi. Dengar, diam. Dari kitabnya Yahudi yang Anda ambil dengan kitabnya Yunani yang Anda gunakan, tunjukkan satu data bahwa cukup satu istri, ada perintahnya di dalam Bible kalian. Silakan. Mana? Tunjukkan satu istri aja. Mana? Mana? Diam dulu, orang belum bicara, tetapi Anda sudah banyak kali bicara. Anda tinggal tunjukkan dalilnya. Iya, Anda tinggal Anda diam, tunjukkan Anda dalilnya. diam. Cukup satu Anda istri. diam Mana? dulu. Anda diam dulu Jangan kan? asumsi. Belum bisa, kan? Kalau cuma Enggak. asumsi itu tidak ada artinya. Enggak. Mana Saya dalilnya? bertanya tadi Saya Bang, juga kan? masuk data loh, Bang. Abang Tuhan belajar itu dari menciptakan. Bang Soleh ya, Tuhan Yang itu saya menciptakan minta satu data dari laki-laki kitab dan kalian satu kan Anda perempuan. dengar. Yang saya minta Zuma. dari kitab yang Anda ambil dari agama lain dan kitab yang Abang- Anda ambil dari agama Romawi. Abang itu tidak Perjanjian mendengarkan baru. orang lain, Tunjukkan tapi di mana Anda cuma perintah yang cukup bicara satu sendiri. istri. Mana? Saya butuh data. Silakan. Anda percaya bahwasanya Tuhan menciptakan satu laki-laki satu perempuan? Percaya tidak? Percaya Saya tidak? minta data cukup satu istri, Enggak. perintahnya di kitab Anda. Enggak. Ini mengenai Tuhan. enggak. Saya jawab, Mengenai saya Tuhan. jawab. Saya jawab Bang Suma. Saya jawab Bang Suma. Saya jawab Bang Suma dalilnya ya. Bahwa hanya satu istri ya. Siapa yang mau istri? Saya jawab. Aliu nois, Perintah Yesus. Alim nois. Mute itu. Iya, noise. Bahwa umat Kristen percaya. Hah? Noise lagi. Iya, I'm Umat three Kristen percaya doubling. bahwa hanya memiliki satu istri. Tapi saya harus Itu doubling suaraku keluar. Mana Doubling dalilnya? Kalian ini menumpuk di sini. Satu dalil saya minta nggak ada. Iya, ada 4 di sini Kristen, Bang. Ada Ali, ada Yosua, M3, Dulu Angelina. aja M3 itu, noise terus itu. Doubling terus itu. Turunin aja, turunin. Iya, Ali kamu nois, sakit telinga dong. Gatel tuh. Bagusin tuh. Itu si M3. M3. Coba nanti naik lagi. Mute atau turun? Udah aku turun ke naik lagi. Yosua, silakan. Mima Bang cuma minta Ya, data. lanjut akhi, saya maghrib dulu. Silakan. Saya maghrib dulu. Siap, Akhi Bang. lanjut akhi. Saya maghrib. Iya. sebentar. Siap. Kalau Oke. saya yang ditanya, apakah Tuhan itu menciptakan satu perempuan atau dua perempuan? Berdasarkan Bible yang saya baca, itu Tuhan menciptakan dua orang perempuan. Yang pertama diciptakan hari kelima bersama-sama Adam, hari ke-6, Kejadian 1 ayat 27. Maka diciptakannya lah laki-laki dan perempuan itu menurut gambar dan rupanya. Ya betul. Ya, kemudian Tuhan menciptakan lagi di Kejadian 2 ayat 21 Taman Eden. Itu Yang cuma berasal dari tulang. Pak, itu cuma menceritakan bukan menciptakan. Bukan menciptakan. Oke, Anda bilang itu hanya menceritakan. Kalau itu hanya menceritakan, bagaimana mungkin Ya, sudah ada perintah Bang. di situ, Bang? Bang Coba. Sugrityo, Anda tunggu. Anda percaya bahwasanya Tuhan itu menciptakan satu laki-laki satu perempuan? Percaya tidak? Kalau berdasarkan Al-Quran ya, tapi kalau berdasarkan Bible tidak, karena Bible menceritakan dua Itu kan- perempuan. Tunggu dulu, itu kan menurut Al-Quran kan? Anda percaya bahwasanya laki-laki satu dan perempuan satu? Iya, Ya kan? di dalam Nah, menurut Al-Quran, kami- tapi di Bible tidak.
Bible Anda tidak Itu tahu, satu dan yang lebih tahu itu umat kami. Sugi Kristologi. Oke, ini saya bacakan. Oke, saya jangan disela, saya bacakan ya. Sabar, abang udah salah tafsir. Aku Salah tafsir apanya coba? Kalau abang di itu ayat kayak orang yang abang itu kayak Aduh. orang yang dibilang Deddy Corbuzier di YouTube-nya, masuk ke kamar Bang, orang terus Bang Sigrito. nafsir. Bang Sigrito. Kalau ngomong ini bukan nafsir. Ini saya bacakan baik-baik. Dengar baik-baik. Ya, maka Allah menciptakan manusia itu ya menurut gambar dan menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ya. Nah tetapi gambar dan rupa. aduh nah Beda-beda. Terus di ayat 28 ya Allah memberkati mereka, berarti sosoknya sudah ada. Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berarti sudah ada sosoknya, sudah diberkati, sudah diperintahkan untuk beranak cucu. Nah ini diciptakan di luar Taman Eden. Sementara kalau Anda lihat di dalam kitab Kejadian 2 ayat 21, ini ada lagi perempuan yang diciptakan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ya, Dua terima kasih orang dulu. perempuan. Ya, terima kasih dulu Bang Sigrito sudah membacakan Alkitab. Terima kasih. Mungkin saya juga cara membaca Alkitab. Mungkin Anda terima kasih sudah memberikan penjelasan kepada orang-orang. Tetapi dalam itu kan menurut Anda, menurut kami umat Kristen, Itu Tuhan bukan menciptakan- menurut Ustadz Sugi. Ustadz Sugi membaca Bible-mu. Weh. Iya. Iya, jangan bilang menurut Anda. Tidak ada menurut siapa-siapa. Ustadz Sugi membacakan. Dia kamu dengar gak Ustadz Sugi udah baca ayat Kejadian 1. Ustaz Sugi membacakan Kejadian ayatnya. 2. jawab dulu. Ustaz Bang Sugi Alvin, membacakan ayatnya, tetapi dia tidak mengerti apa maksudnya. Kalau kami mengerti, Oke, kalau kamu mengerti, ya coba terangkan deh Kejadian 1 Oke, ayat saya coba 27. jelasin, Silakan deh. Kalau misalnya abang merujuk sama pasal ini, abang juga harus belajar yang namanya dalam pembuatan naskah itu ada yang pakai alur maju mundur dan segala macam. Abang pasti pernah lah belajar di SMA begitu atau di SMP tentang pembuatan pembuatan cerita. Ada alur maju, alur mundur, alur maju mundur. Nah, pasal 2 ini ada di pasal 1 dia menjelaskan secara keseluruhan tentang penciptaan. Kemudian di pasal ini lebih rinci lagi dijelaskan bagaimana Kristus menciptakan manusia tersebut. Nah, ini Kristus bohong nih. menciptakan- Mana ada Kristus di situ? Ah, kau ini bohong. Mana ada Kristus di situ? Kau ini. Jawab dulu. Yang kami kenal sekarang Kristus. Sabar ya. Yang kami kenal sekarang Kristus. Ini parah, ini tipu-tipu parah ini orang. Mana Hei. ada Kristus di situ? Ya, Parah ini. Kristus Dengar, itu ada di perjanjian baru. Dengar. Kamu tuh Dengar, asumsimu dengar. liar kali. Enggak, bukan liar, Yang bukan dibacakan Ustaz Sugi perjanjian lama. Perjanjian lama Yesusmu belum lahir. Allahu Akbar. Coba Anda baca pernyataan Yesus di dalam Matius 19 ayat 4. Nah, kita selesaikan dulu ini. Yesus di situ berkata dia tidak menciptakan. Bentar bang. Karena Anda tadi mengatakan di sini Kristus, bang. Maka saya ingin meluruskan di dalam Matius 19 ayat 4 dikatakan, bukankah engkau membaca Dia yang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Lah kok kamu bilang yang menciptakan Kristus, sementara Yesus sendiri di Sabar ya, Matius sabar, 19 ayat 4 dia mengatakan Sabar. ada yang menciptakan Sabar, manusia Pak bukan Ustaz. dirinya. Sabar Pak Aneh, Ustaz. jangan tipu-tipu Islam dong. mengajarkan sabar Pak Ustaz. Ya, oke. langsung diberikan Loh, orang. saya untuk nggak bisa sabar kalau ditipu, saya nggak bisa sabar. Anda sudah yang menipu tadi. Dengar baik. Tetapi Anda kami yang menjelaskan, menafsirkan dia Alkitab kami menjelaskan. secara liar, terus orang Kristen yang Satu-satu sudah mengenal ngomongnya. Yesus lebih dalam, Anda katakan tafsiran kami yang menipu. Bukankah Anda yang menafsiran ketafsiran yang itu? Kamu yang tidak mengenal Alkitab, tidak belajar firman Tuhan setiap minggu, terus Anda bilang tafsiran yang orang Kristen menipu. Anda yang menipu.
Di sini Anda menambahi ayat di mana ada kata Kristus di situ, coba itu baca. pembahasan Mari kita mengenai- buktikan kepada penonton di ayat mana di situ ada Kristus. Oke, aku Ayo. yang bacain biar adil Ayo ya. dibaca. Kejadian Kejadian 1 1 ayat ayat 27. Oke, aku bacain ya. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, betul. Nah, Saya setuju. mana Kristus? Mana ada Kristus? Mana Kristus? Bang Sugi Mana? bisa jawab. Ini itu Bang pembahasan Sugi. yang lain. Kami mengenal Allah kami itu Allah sebagai itu Kristus. dalam bahasa Makanya Kristen kami sama aja panggil dengan dia Yesus Kristus. Kristus. Oke, di Ini kejadian semakin 2. ngaco nih. Allah sama dengan Kristus ini semakin ngaco nih, Bos. Kacau ini. Nih, sabar. Ini harus saya ajarin ini. Saya ajarin ini. Bukan, saya Kris, perlu- bentar Bang, bentar. Anda sudah ngawur, Anda penyesatan Anda. Saya sudah lebih dalam mengenal Bentar, Kristus itu dari kata Mesias. Ya, Mesias itu dari kata masaha yang artinya mengurapi. Sudah kita selesaikan Ya, dulu. Mesias Kita jangan adalah masuk seorang ke- raja yang diurapi yang akan paham-paham yang membebaskan Yerusalem. Anda mengatakan Kristus sama dengan Allah, ini kan penipuan namanya. Dalilmu mana? Kristus sama dengan Allah. Ayo kita main dalil. Bang, denger ya Bang. Dalam Islam bukan pun saya, penipuan, kalau saya yang tetapi tahu, Anda dalam yang Islam menipu. ada banyak Anda yang penyebutan menipu. tentang Allah. Dua-duanya pada ngomong. Ngomong Paham tentang kan? mana yang harus Seperti didengerin? itulah kami menyebut Allah kami mengenal Allah kami dengan kata Kristus, dengan kata Yesus, dengan kata Tuhan. Doktrin. Doktrin pemahaman itu. kami. Terus Anda bilang lagi Doktrin Anda nggak ada di dalam Bible Kristus adalah Allah. Di mana Kristus adalah Allah? Di mana ayat mana? Oke, sabar. Saya nggak akan masuk itu. Dari tadi Abang menggoreng-goreng. Doktrin Saya kau mau jelaskan bawa-bawa. ini dulu. Saya mau menjelaskan ini dulu. Jangan kita nanti jatuhnya jadi kusik ya. Ali Saya mau noise, menjelaskan Ali kejadian tadi, oke? noise. Oke, Bung Ustadz. Oke, saya jelasin. Tadi saya jelaskan mengenai naskah dalam penulisan cerita ada alur maju mundur, alur maju, alur mundur. Kemudian Anda menafsirkan di pasal 2 ini bahwa Tuhan kemudian menciptakan lagi manusia yang kedua. Itu tafsiran yang salah. Di pasal 2 ini dia menggunakan alur mundur lagi untuk menceritakan dan menjelaskan kemudian bagaimana Kristus menciptakan manusia. Aduh. Kau jangan tambah-tambah Kristus di situ, nggak ada Kristus, kau jangan tambahin kau. Abang Bang jangan dulu. marah ini. Mengenai Bang saya Sugi, menggunakan Bang kata Sugi, Kristus, Anda- mau saya menggunakan kata Allah, Bang Yesus di Yusola situ, iya Tuhan, menjelaskan, terserah saya. tetapi Anda Ya, barangkali baca. karena Yang penting saya saya orang yang ngerti menjelaskan Bible. esensi di pasal Ketika ini Anda mengatakan yang menciptakan itu adalah Kristus, Anda sedang menipu. Orang yang mengerti Bible maka dia sangat tahu tentang Bang, Bible. kalau abang mau Anda mengklaimisasi, Anda tidak mengerti abang tentang mau Bible, mengklaim tetapi Anda seorang cuma penipu. menafsirkan aja. Sekarang gini deh, kalau saya tidak mengerti Bible, ada nggak di antara kalian yang berani open camp debat dengan saya tanpa buka Bible? Ada yang berani? Ayo. Siapa yang lebih paham Bible? Saya Ayo. jujur nggak berani, saya nggak hafal Alkitab. Nggak berani. Siapa lagi yang berani? Siapa yang lebih hebat dari Kalau saya? misalnya buka Alkitab, Ayo. kita Tanpa buka Bible, mata ditutup kalau perlu, tapi harus bisa mengutip ayat-ayat Bible dari konteks ayat Itu sebelum dan sesudahnya. Ada yang sanggup? itu mah kalau mengingat itu cuma Nih Joshua, Anda berani, kamu kan? bilang Anda tadi berani. kan mundur ya. Makanya Joshua, ini. jangan menuduh orang tidak paham. Anda Kalau yang memang tidak kalian paham, lebih Anda paham Bible dari Anda saya, ayo Kristen, open saya camp, Kristen. debat Saya dengan saya Kristen. tanpa buka Saya Bible, tapi Kristen. harus bisa Anda menunjukkan Islam. ayat Bible. Anda Ada yang sanggup? menafsirkan- Ini ada orang pan Kristen nih, saya tantang nih. Ada yang sanggup? Lalu Anda katakan yang Kristen itu Satu-satu. Anda yang lebih ganas. Joshua, ini aku bacakan sekali lagi ya Joshua. Ini mundur, kamu bilang mundur kan nih. Ini dengarkan sekali lagi ya. Ali noise, Ali. Kuturunkan kamu ya. Ih, nggak denger, udah turun. Capek aku bilang Ali noise. Nih ya, dengerin ya, Kejadian 1:27, dengerin baik-baik. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini Allah belum menciptakan ini ya, kata-katanya di sini ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah diciptakan ya. Ini belum ada ini, belum ada manusia. Nah, dibawa ke ini ya, Kejadian 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur. Di sini sudah ada manusia. Dasar lu tarik mundur.
Tuh kan? Ceritanya salah. Nah, nih dengerin. Lalu membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan dengar dulu. Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Ya, Itu oke, diceritakan oke. siapa? Oke, saya Nah, jelasin. di Oke. ayat denger. Di ayat Kejadian 2 ayat 8-nya selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Di situ tertempatkannya lah manusia yang dibentuknya. Berapa manusia yang diciptakan? Ayo. Jelasin, Kakak oke. host, Ya, boleh saya berpendapat? Oh, silakan Mbak sesuai data ya. Oh iya, udah bisa saya ngomong, tapi didengarkan dulu pendapat saya ya kak. Ya pakai data Kak. Kalau nggak pakai data nggak perlu didengar Kak. Iya. Ini saya mau turun, tapi saya jelasin dulu ayat ini biar nggak dengar dulu tunggu ya, ya Kak. Pak. Satu-satu Ya, silakan, Yosua. Gantian Yosua, gantian. Saya mau turun dulu. Kan tadi Ya udah turun aja kamu Yosua turun. Kamu penipu di sini. Turun. Bukan penipu, Anda Kita penipu. nggak usah perlu Anda mengklaim. kuat suara berdebat dengan amarah ya kak, bang. Ya silakan Mbak. Pertama saya perkenalan diri dulu. Saya Angelina Baban. Saya dari agama Kristen Protestan. Ya. Nah, dari tadi saya kan menonton live ini, semua berdebat tentang agama poligami. Nah, menurut kakak sama abang tadi kan sudah membacakan dari Alkitab Kristiani tentang poligami, sudah? Nah, bolehkah saya membacakan dari surat Al-Quran dari kitab orang kakak-kakak abang-abang? Silakan. Oke. Menurut kitab surah An-Nisa, mohon maaf kalau sebelumnya saya nggak bisa baca surat-surat ini dengan benar ya, atau kitabnya ya. Mohon maaf karena saya agama Kristen. Menurut surah An-Nisa bahwa ayat Al-Quran diizinkannya poligami. Isinya surat An-Nisa surat An-Nisa 4 ayat 3 yang berisikan, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka nikahilah wanita-wanita. Nah, di sini wanita-wanita itu kan udah lebih dari satu wanita. Iya, betul. Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Bisa dijelaskan itu Pak kalau misalnya Sambung Dibaca Mbak, selanjutnya, sambung. Sambung, ada ayatnya di bawah. Sambung, jangan Iya. dipotong. Ada ayatnya di bawah, sambung. Ada lagi Iya, sambungannya, jangan dipotong. Ini baru comot-comot, sambung Mbak, sambung. Disambung ya Mbak. Ada ayatnya itu lagi di bawah Mbak. Kata-katanya belum habis itu Mbak, sambung ya. Sambung. Jangan nyopot-nyopotnya jadi ini baru Udah, biar namanya disambung nyomot-nyomot. Mbak, blokir biar disambung. Udah, sambung. Sambung. Kakak host, kan kakak host di sini yang membuka roomnya kan, jadi kakak Iya, yang silakan membuka sambung Mbak, roomnya. sambung. Jangan dipotong nanti Iya. orang salah paham nanti. Dilanjut Iya. ayatnya itu. Iya Pak, saya kan ini kan membukanya dari Google kan. Kalau memang ada ayat yang terpotong, ya nggak mungkin dong saya buka dari Al-Quran orang kakak sementara saya agama Kristen kan. Oke, kalau begitu biar saya baca. Oke. Biar saya Iya. baca Mbak, diam ya. Makanya biar dijelaskan orang kakak-kakak sama Oke, abang-abang. ya kan? Oke, saya bacakan Mbak, saya bacakan. Udah diam ya. Dan Iya. jika kamu Iya. khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Tetapi ya ini jangan dibuang di sini. Ini yang penting. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang satu saja saja. atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Ya, jadi di Islam itu kita boleh nikah 1, 2, 3, 4. Tapi syaratnya berat. Harus bisa berlaku adil. Kalau tidak bisa berlaku adil, cukup satu saja. Ya, cukup satu saja. Tidak ada agama lain, bentar bang. Tidak ada agama lain yang memerintahkan menikah, cukup satu saja. Bahkan kalau Anda lihat di dalam 2 Samuel 12 ayat 8, di situ poligami tanpa batas. Ya, telah kuberikan isi tuan rumahmu, istri-istri tuanmu ke pangkuanmu, orang Yahudi dan orang Yahuda. Kalau itu masih belum cukup, akan kutambah lagi ini dan itu. Termasuk istri. Kalau istri-istri tuannya yang dikasihkan itu belum cukup, ditambah lagi. Poligami tanpa batas. Di mana ayatnya Ustadz? 2 Samuel 12 ayat 8.
Bahkan Anda lihat juga di dalam Ulangan 21 ayat 15 kalau nggak salah, itu poligami diatur di situ. Nih, orang Kristen anti poligami. Aduh, ini siapa yang nelpon nih? Ya, di dalam Ulangan 21 ayat 15 poligami diatur. Tapi kenapa orang Kristen menentang mati-matian menentang poligami, sementara di kitab mereka sendiri tidak ada larangan poligami? Nggak ada. Carikan ke saya kalau percaya. Apabila seorang perempuan mempunyai 2 orang istri, dengar, poligami. Ya, Ulangan 21 ayat 15, poligami diatur. Apabila seorang berpoligami, mempunyai 2 istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak laki-laki baginya, maka istri-istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, anak-anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagikan warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai yang adalah anak sulung. Jadi Bang Sugi, apa Bang? Kenapa kami mati-matian mengatakan bahwasanya poligami itu tidak boleh? Karena Tuhan kami dan kepercayaan kami mengatakan bahwasanya Tuhan menciptakan satu laki-laki dan satu perempuan. Mungkin di agama Anda juga mengatakan Tuhan menciptakan satu laki-laki dan satu perempuan. Jika kita menikahi 2 orang perempuan, maka kita sudah menentang hak cipta Tuhan. Karena Tuhan cuma menciptakan satu laki-laki dan satu perempuan. Larangannya ada nggak Bang? Larangannya ada enggak? Larangan poligami ada enggak? Bukan larangan, tetapi Tuhan sudah menciptakan satu. Kalau nggak ada ngapain dibikin-bikin Bang? Kalau nggak ada ngapain dibikin-bikin? Maaf, Bukankah Tuhanmu sendiri membolehkan poligami, Bang? Bang Sugi. Bang Sugi, tolong diam dulu. Bentar. Bukan, kalau memang itu perbuatan yang tercela melawan Tuhan, kenapa Tuhanmu mengatur poligami? Enggak, Bang. Saya potong boleh? Boleh, silakan. Nah, kalau kata Abang kan larangannya. Saya baca dulu dari Kejadian 4 ayat 19 dan 16 ayat 1 sampai 4 dan seterusnya. Allah memang pernah, jangan Abang bilang atau yang lain bilang itu Yesus yang membilang. Tetapi di sini tertulis, Allah memang pernah mengizinkan pria untuk memiliki dari satu istri. Namun ini dibuat namun, berarti di garis bawain, poligami tidak berasal dari Allah. Ia hanya memberikan satu istri kepada Adam. Sudah, Allah memberi Yesus Kristus wewenang untuk menegakkan kembali standarnya yang semula, yakni monogami, yaitu hanya satu istri. Sewaktu ditanya tentang perkawinan, Yesus mengatakan, Dia yang menciptakan mereka sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Karena alasan ini, seorang pria akan meninggalkan bapak dan ibunya dan akan memperaut pada istrinya hanya satu daging, berarti satu perempuan. Jadi saya bilang di sini, kakak-kakak, abang-abang, Kristiani atau Kristen tidak membenarkan tentang poligami. Dan abang-abang sama kakak-kakak bilang tadi, itu yang tertulis dikatakan Yesus. Sementara di Alkitab kami, Yesus tidak pernah mengatakan seperti itu. Karena Yesus adalah anak Allah. Dia belum lahir, sudah. Yang mengatakan seperti itu adalah Allah, Bapaknya Yesus. Tetapi benar kamu. Ditarik ulur kembali, Allah sudah memerintah monogami. Makanya Kristen sampai saat ini menentang poligami. Sudah? Cukup ya. Jelaskan Pak. Ya, jadi gini, Kristen menentang poligami, ya, tapi nggak punya dasar yang jelas mengenai satu daging itu. Siapapun ya yang menjadi suaminya, ya, mau dia 2, 3, 4, itu tetap bisa dikatakan satu daging.
Ya, karena mereka itu menjadi satu istri, menjadi membentuk satu keluarga, maksudnya seperti itu. Nah, di dalam kitab Ulangan sendiri sangat jelas 21 ayat 15 ataupun di dalam kitab Keluaran, ini Tuhan loh yang ngomong di dalam kitab Keluaran 21 juga. Bentar saya bukakan di kitab Keluaran. Jadi kita ngomong pakai data, nggak boleh asal ya. Keluaran 21 ayat 15. Keluaran bentar. Keluaran 10 ya. Ulangan 21 ayat 15 tadi. Itu kan diatur itu. Tentang poligami itu diatur, bukan dilarang. Bahkan bagaimana cara membagikan waris diatur. Ya, Anda lihat di dalam 1 Korintus 7 ayat 28 29 ini saya bukakan. 1 Korintus ini juga membolehkan poligami. 1 Korintus, bentar saya bukakan. 1 Korintus 7 ayat 20 dari ayat 26. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi, ingat, tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang demikian akan ditimpa kesusahan badani. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Boleh kawin lagi. Nih, kalau sudah beristri jangan cerai. Tetapi di ayat 28, tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa kepada orang yang beristri tadi. Nah, untuk orang yang tidak beristri seperti gadis-gadis, dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Ini jelas ayat. Poligami nggak ada larangan, bos. Iya bang. Bang, kalau saya tanggapi ya bang. Boleh saya tanggapi sedikit ya? Boleh saya tanggapi? Boleh. Ya, boleh Oh, Bang tanggapi Juma sedikit. sudah kembali. Bang Juma, bentar, saya mau mandi soalnya, mau persiapan maghrib. Bang Juma, Boleh udah saya kembali tanggapi belum? sedikit ya? Silakan. Iya, begini Pak. Ada Bunda Rama itu. Saya ada Pak De. Ya. Oke, digantikan ya Bunda Rama ya. Iya, Siap, tenang Pak De, santai Pak De. Jadi kita lanjut dulu ya. Saya minta maaf ini.